Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu monitor. Monitor adalah perangkat output yang menampilkan informasi visual dari komputer. Nah, bagaimana sih cara kerja monitor? Monitor itu menerima data, monitor menerima sinyal digital dari komputer, biasanya melalui koneksi seperti HDMI, DisplayPort, atau VGA. Konversi sinyal tersebut diubah menjadi gambar visual melalui teknologi layar tertentu. Teknologi layar dan spesifikasi teknik utama. Satu, resolusi. Jumlah pixel deskripsi, jumlah pixel horizontal dan vertikal pada layar. Pengaturan umum biasanya 1920 kali 1080 Full HD, 2560 x 1440 Quality HD, 380 x 2160 4K atau Ultra HD. Pengaruh resolusi yang lebih tinggi menyediakan detail gambar yang lebih tajam. Nah, untuk kedua, refresh rate. Jumlah kali per detik layar dapat memperbarui gambar. Pengaturan biasanya dari 60 Hz, 120 Hz, 144 Hz, 24 Hz, atau lebih, bahkan ada yang 360 Hz. Pengaruh refresh rate yang lebih tinggi menyediakan gerakan yang lebih halus, penting untuk game dan video. Nah, response time. Waktu yang dibutuhkan untuk pixel berubah dari satu warna ke warna lain. Pengaturan biasanya diukur dalam mil detik atau ms, dengan nilai lebih rendah lebih diutamakan. Pengaruh respon time yang rendah mengurangi ghosting dan blur dalam gerakan cepat. Teknologi layar dan spesifikasi teknis utama, yaitu color gamut dan akurasi warna. Kisaran warna yang dapat ditampilkan oleh monitor. Pengaturan sRGB, Adobe RGB, DCI V3. Pengaruh gamut warna yang lebih luas menyediakan reproduksi warna yang lebih akurat, penting untuk pekerjaan desain dan fotografi. Brightness dan kontras. Tingkat kecerahan dan perbandingan antara warna terang dan gelap. Pengaturan kecerahan diukur dalam nits kontras rasio seperti 1000:1. Pengaruh pengaturan ini mempengaruhi kemudahan melihat konten dalam berbagai kondisi, pencahayaan, dan kualitas gambar secara keseluruhan. Problem versus solution. Kalibrasi warna, ada RGB, CMYK. Penyesuaian setting warna untuk mencapai reproduksi warna yang akurat. Biasanya ini dipakai untuk editing sama videografi gitu-gitu, sama fotografi. Pengaturan berbasis penggunaan. Pengaturan berbeda berdasarkan penggunaan seperti gaming, pekerjaan grafis, atau konsumsi media. Evolusi monitor dari CRT ke teknologi modern. Perkembangan dari CRT yang besar dan tidak efisien menjadi LCD, LED, dan OLED yang lebih tipis, hemat energi, dan berkualitas tinggi. Inovasi dalam display termasuk peningkatan resolusi, refresh rate, dan teknologi layar sentuh. Beberapa monitor emang ada yang layar sentuh bisa disentuh gitu. Dampak pada pengalaman pengguna. Customasi berdasarkan kebutuhan, kemampuan untuk mengatur resolusi, refresh rate, dan setting lain memungkinkan pengguna untuk menginstalkan monitor berdasarkan kebutuhan khusus mereka. Pentingnya untuk aplikasi tertentu, setting ini sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan presisi visual tinggi seperti desain, grafis, fotografi, dan gaming. Teknologi G-Sync dan SDR. Teknologi G-Sync adalah teknologi yang dikembangkan oleh Nvidia sehingga hanya bisa digunakan pada VGA dari Nvidia saja. G-Sync lebih dirancang untuk monitor dengan jenis LCD. Nah, ini G-Sync saya pakai di monitor saya nih, pakai Nvidia soalnya sama. Nah, untuk apa itu SDR? Tingkat dasar
Monitor SDR menawarkan rasio kontras yang ditingkatkan, yaitu perbedaan antara area terang dan gelap pada gambar. Monitor ini memanfaatkan lebar kecerahan yang ditingkatkan dan hitam yang lebih gelap untuk membantu menghasilkan gambar yang lebih kontras. Tips memilih monitor yang baik. Teknologi panel. Produk monitor PC yang ada di pasaran menggunakan panel yang terdiri dari in-plane switching atau IPS dan twisted pneumatic atau TN. Ukuran layar. Selain teknologi panel, perhatikan juga ukuran layar monitor yang akan dibeli. Untuk keperluan grafis dan gaming, idealnya adalah monitor dengan ukuran layar 17 inci sampai 30 inci. Nah, untuk aspek rasio atau rasio aspek dalam bahasa Indonesia merupakan perbandingan ukuran tampilan pada layar, biasanya diukur dari panjang berbanding dengan lebar. Aspek rasio itu biasanya ada monitor yang panjang sama itu tuh monitor yang agak panjang tuh 16:9. Kalau yang kotak itu rasionya 4:3. Kualitas tampilan. Saat membeli monitor, Anda perlu mengetahui kualitas tampilan dari dua sektor tersebut melalui fitur kontras dan brightness yang ditawarkan pada pengaturan monitor. Nah, biasanya dicek tuh sebelum beli monitor, brightnessnya, kontrasnya. Biasanya kalau dicek tuh ada yang warna merah, biru, satu lagi tuh kuning apa hijau, lupa. Hijau kalau nggak salah. Nah, untuk refresh rate, untuk itu Anda harus memperhatikan refresh rate pada monitor. Karena semakin tinggi kemampuan refresh rate yang didukungnya, maka performanya secara keseluruhan tentunya lebih baik. Contohnya kayak monitor 144 lah minimal buat gaming tuh. Nah, itu enak buat gerak kiri kanannya lebih smooth. Harga. Tips membeli monitor gaming terakhir adalah membandingkan harga. Selain membeli monitor PC yang sesuai dengan kebutuhan, Anda perlu melakukan perbandingan harga monitor untuk mendapatkan penawaran dengan bandrol terbaik. Jadi misalkan harga di sini tuh di toko ini tuh 2 juta, di toko sebelah tuh 2,5. Nah, lebih baik beli harga yang murah, kualitasnya sama, dan garansinya juga sama. Oke, cukup sekian mungkin tentang monitor dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah. Saya izin tutup untuk presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.